Tiga, gerak. Pasang telinga, konsentrasi. Langkah, gerak, maju. Sudah? Siapa yang belum makan hati-hati? Apa yang belum? Ada laporan. Lapor upacara pengukuhan Paskibraka tingkat Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2022. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita sekalian dalam semua. Mohon perhatian. Upacara pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2022. Para pembina upacara, maju!
Laporan pemimpin upacara. Lapor. Upacara pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Kepulauan Karimun tahun 2022. Siap. Laksanakan. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta mulai. Pembacaan keputusan Bupati Kepulauan Karimun tentang pembentukan Paskibraka Kabupaten Kepulauan Karimun tahun 2022. Bupati Kepulauan Karimun Provinsi Maluku. Keputusan Bupati Kepulauan Karimun nomor 426/367 tahun 2022 tentang penetapan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Kepulauan Karimun tahun 2022. Bupati Kepulauan Karimun menimbang a. bahwa dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022, maka pemerintah Kabupaten Kepulauan Karimun
akan menyelenggarakan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan dan upacara penurunan bendera pusaka. B. Bahwa pasukan pengibar bendera pusaka yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini telah melalui tahapan seleksi dan memenuhi syarat sebagai pasukan pengibar bendera pusaka tingkat kabupaten tahun 2022. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang penetapan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2022. Mengingat satu dan seterusnya, memutuskan menetapkan kesatu, keputusan Bupati tentang penetapan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Kedua, pasukan pengibar bendera pusaka sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 bertugas untuk melakukan pengibaran bendera pusaka dan penurunan bendera pusaka pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2022. Ketiga, dalam melaksanakan tugasnya, pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2022 sebagaimana tersebut pada diktum ke-1 bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Tanimbar melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Keempat, segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2022. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Saunaki pada tanggal 15 Agustus 2022. Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Daniel Edward Inde ditandatangani. Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Saunaki 2-3, 4. Masing-masing anggota Paskibraka di tempat untuk diketahui. Lampiran keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar nomor 426/367 tahun 2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2022. 1. Yanci Lumanasi, asal sekolah SMA Negeri 2 Kepulauan Tanimbar. 2. Lili S. Rahadiani, asal sekolah SMA Negeri 2 Kepulauan Tanimbar. 3. Martinus Divinuri, asal sekolah SMA Negeri 8 Kepulauan Tanimbar. 4. Brilian F. Utuwali, asal sekolah SMA Negeri 8 Kepulauan Tanimbar. 5. Deliana A. Uratu, asal sekolah SMA Negeri 8 Kepulauan Tanimbar. 6. Ratu Weni Futu, asal sekolah SMA Negeri 8 Kepulauan Tanimbar. 7. Gloria Liliana, asal sekolah SMA Negeri 8 Kepulauan Tanimbar. 8. Karisa Tinisela, asal sekolah SMA Negeri 8 Kepulauan Tanimbar. 9. Putri Fransina Tegrala, asal sekolah SMA Negeri 8 Kepulauan Tanimbar. 10. Frice Amelia Yowei, asal sekolah SMA Negeri 8 Kepulauan Tanimbar. 11. Martina Rahaya, asal sekolah SMA Negeri 10 Kepulauan Tanimbar. 12. Yosufina Wadia, asal sekolah SMA Negeri 10 Kepulauan Tanimbar. 13. Yosinta Yekornasa, asal sekolah SMA Negeri 10 Kepulauan Tanimbar. 14. Milka Anwar Nasir, asal sekolah SMA Negeri 10 Kepulauan Tanimbar. 15. Simon Puru, asal sekolah SMA Negeri 10 Kepulauan Tanimbar. 16. Leo Oliver, asal sekolah SMA Negeri 10 Kepulauan Tanimbar. 17. Vivianus Yempori, asal sekolah SMA Negeri 10 Kepulauan Tanimbar. 18. Sareki Lewi Samburu, asal sekolah SMA Kristen Saunaki.
Kristen Saulaki. 20 Cindy Yuliana Rahmat, asal sekolah SMA Kristen Saulaki. 21 Maria Ana Laura, asal sekolah SMA Kristen Saulaki. 22 Wilhelm Mustafdari, asal sekolah SMA Budi Mulia Saulaki. 23 Maura Aprilia Lauda, asal sekolah SMA Budi Mulia Saulaki. 24 Gracia Florensa Masila, asal sekolah SMA Budi Mulia Saulaki. 25 Immaculata Lemata, asal sekolah SMA Budi Mulia Saulaki. 26 Cornelis Muhammad Dunyali, asal sekolah SMA Budi Mulia Saulaki. 27 Filipus Lamira, asal sekolah SMA Budi Mulia Saulaki. 28 Elizabeth Putri Kora, asal sekolah SMA Budi Mulia Saulaki. 29 Anakletus Pakoy, asal sekolah SMA Budi Mulia Saulaki. 30 Julianus Rumaja, asal sekolah SMA Katolik Santo Paulus Saulaki. 31 Anastasia Diomas, asal sekolah SMA Katolik Santo Paulus Saulaki. 32 Siti Hanumahina, asal sekolah SMK Negeri 6 Kepulauan Karimun. 33 Benedictus Melsadari, asal sekolah SMK Negeri 6 Kepulauan Karimun. 34 Tony M. Jembionasi, asal sekolah SMK Negeri 6 Kepulauan Karimun. 35 Maria C.E. Arifianto, asal sekolah SMK Negeri 6 Kepulauan Karimun. 36 Juliana Baisari, asal sekolah SMK Immaculata Sampati. Pejabat Bupati Kepulauan Karimun Daniel Edward D. Ditandatan. Pembacaan selesai. Pembacaan pengantar pengukuhan Paskibraka Kabupaten Kepulauan Karimun tahun 2022 dan pengucapan ikrar putra Indonesia. Pengantar pengukuhan calon pasukan pengibar bendera pusaka. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, semoga salam berkah dan keselamatan Tuhan limpahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan adik-adik yang berkasih. Satu bulan yang menyebabkan semuanya pada tempat dan saudara sepantasnya bila kita sebagai mampu bersyukur kepada Tuhan bahwa pada akhirnya kita telah menyelesaikan pengusahaan kita bagi calon paskibraka yang selamat. Adik-adik calon paskibraka sebagai akhir dari pengusahaan latihan para calon paskibraka kami mengukuh eratkan oleh kehormatan berupa dan mulia putra Indonesia dan ikrar putra Indonesia pengukuhan yang bernama bahwa para calon paskibraka yang ikhlas berani bertanggung jawab untuk dihukum oleh masyarakat tentang ketinggian martabatnya sebagai manusia bangsa Indonesia dan warga negara Indonesia dengan penilaian sesuai tidaknya perkataan dan perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari dengan isi kehormatan yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang. Sebab yang penting adalah pengamalan harkat itu secara praktis dalam perbuatan sehari-hari. Kode kehormatan ini kemudian menjadi milik para calon paskibraka, milik yang tertanam dalam diri dan menjadi pengingat batin dari setiap orang yang telah menerapkannya. Dengan mempunyai kode kehormatan dalam jiwa setiap insan putra Indonesia akan tumbuh tanggung jawab dan rasa loyalitas tugasnya pada Indonesia sampai akhir hayat. Adik-adik calon paskibraka, kata-kata dalam mulia putra Indonesia yang kita jadikan kode kehormatan kita adalah penjabaran kata dan isi Pancasila. Untuk itulah dengarkan kata-kata dalam mulia putra Indonesia. Putra Indonesia adalah Tuhan Al-Khalik yang Maha Esa, dan oleh sebab itu maka dengan iman dan ihsan serta dengan adab ia bertakwa kepada Tuhannya. Putra Indonesia adalah makhluk jenis manusia, oleh sebab itu adalah manusia, maka ia berakhlak selaku manusia. Pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya
khususnya sesama umat manusia diketahui oleh getaran rasa kasih sayang dari dalam lubuk hati nurani dan digerakkan oleh daya rasa keadilan dari budi kemanusiaannya teristimewa terhadap sesama putra Indonesia. Demikianlah laku dan karya manusia sang putra Indonesia yang dapat dipercaya beradab bersila dan berbudi luhur. Karena darah kelahirannya tumpah di pangkuan ibu pertiwi Indonesia, tumpah di tanah air, tumpah di Nusantara bahari, dan bernafasnya menghirup udara Indonesia, keperluan hidupnya dicukupi oleh ibu Indonesia. Maka dengan kepantasan setiap putra Indonesia cinta kepada tanah air dan udara yang diamanatkan oleh Tuhan penguasa seluruh semesta alam kepada umat Indonesia, dan dengan kepantasan pula membalas budi kepada ibunya, suka dan rela berkorban untuk melindunginya, memandungnya sambil berjuang tanpa putus asa untuk menyejahterakan beri kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai putra seribu, setiap putra bersaudara, berpandangan dan bertata cara hidup selaku anggota satu keluarga persatuan ialah keluarga persatuan Indonesia. Demikianlah jiwanya, jiwa Indonesia, pribadinya, pribadi Indonesia, perilakunya, berada di Indonesia, karya budidayanya, karya budidaya Indonesia, perhatian dan dharma baktinya berpusatkan pertama-tama dan terutama kepentingan Indonesia, bukan kepentingan lebih dari itu, apalagi kepentingan dirinya sendiri. Setiap manusia, juga setiap putra Indonesia pada hakikatnya dalam sama hak asasinya, sama daulat pribadinya, sama daulat kerakyaatannya. Itulah asas kemerdekaan Indonesia dan kemerdekaan setiap bangsa di atas dunia demi kemanusiaan dan keadilan. Peri kehidupan putra-putra Indonesia dalam suatu badan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dipimpinkannya kepada hukum yang mengandung hikmat kebijaksanaan sebagai mufakat yang dicapai oleh wakil-wakilnya dalam permusyawaratan perselangkah dengan cermat dan tepat, hemat dan bersahaja. Berupayalah segenap putra Indonesia bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita bangsanya, ialah masyarakat Pancasila dengan insan-insan Pancasila sebagai warganya dalam keadaan yang aman dan sentosa, jaya dan mulia, serta bermanfaat yang ada dan bagi masyarakat bangsa-bangsa di dunia ini. Itulah kehendak kehormatan dan mulia Indonesia. Adik-adik calon paskibraka, sebelum adik-adik membuka diri dengan cara mengucapkan ikrar putra Indonesia, terlebih dahulu saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang bila setuju cukup dijawab dengan menganggukkan kepala. Pertama, bersediakah adik-adik menerima kata-kata dan memulia putra Indonesia dan menjadikan itu sebagai kode kehormatan adik-adik? Kedua, maukah adik-adik berniat dengan kemampuan yang ada untuk berusaha mengamalkan isi kode kehormatan itu dan berani diukur sesuai dengan perkataan dan perbuatan adik-adik dengan isi kode kehormatan tersebut, yang berarti adik-adik bersedia sebagai kelompok dalam pembangunan dan pembangunan Indonesia? Ketiga, bersediakah adik-adik mengucapkan ikrar putra Indonesia dengan bimbingan kakak di hadapan bendera kebangsaan sang merah putih dan disaksikan oleh hadirin yang ada dalam ruangan ini? Adik Benediktus dan saudara, atas nama kawan-kawanmu, peganglah sang merah putih dengan tangan kiri. Dan kepada semua calon paskibraka, marilah kita tundukkan kepala kita untuk memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoalah. Ya Tuhan, ajarilah kami bekerja tanpa menghiraukan cucuran keringat yang timbul karenanya. Ajarilah kami berbakti tanpa mengharapkan balas apapun juga. Serta adik-adik calon paskibraka, ulangilah kata-kata dan ikrar yang saya ucapkan dengan suara yang keras dan tegas. Ikrar putra Indonesia. Aku mengaku putra Indonesia. Dan berdasarkan perlakuan itu, aku mengaku bahwa aku adalah hamba Tuhan
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Aku mengaku berjiwa dan berideologi satu, jiwa dan ideologi Pancasila, dan satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Aku mengaku bertujuan satu, masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Aku mengaku kebinekaan dalam kesatuan budaya bangsa. Aku mengaku sebagai generasi penerus perjuangan besar kemerdekaan dengan akal dan lisan menurut ridho Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan pengakuan-pengakuan ini dan demi kehormatanku sebagai kalian bangsa, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku untuk mengamalkan semua pengakuan ini dalam karya hidupku sehari-hari. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati aku ini dengan taufik dan hidayahnya serta inayahnya. Penjemah bendera merah putih oleh Paskibraka.
Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam tugas ini. Penjabatan rencana dan pemasangan kredit oleh pembina upacara. Selanjutnya kami mendengarkan sambutan perjalanan bagi Kepulauan Denmark yang terhormat Bapak Raja Yesus Kristus di Islam. Untuk ini barisan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita, Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bapak Ibu pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kepulauan Tanimbar, PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pimpinan organisasi wanita Kabupaten Kepulauan Tanimbar, rohaniwan, para pelatih paskibraka Kabupaten Kepulauan Tanimbar, para pembina dan purna paskibraka, orang tua anggota paskibraka, dan yang saya banggakan anak-anakku anggota paskibraka tingkat Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2022 yang baru saja dikukuhkan. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita untuk mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena oleh limpahan rahmat dan karunia-Nya kita diperkenankan menghadiri upacara pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2022. Atas nama pribadi, pemerintah daerah, dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, saya mengucapkan selamat atas terpilih dan dikukuhkannya anak-anakku sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2022. Hal ini merupakan kehormatan dan kebanggaan bagi kalian beserta para orang tua, karena diberi kepercayaan untuk mengemban tugas negara dalam mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 Proklamasi
menunjukkan bahwa kalian dinilai memiliki potensi dan kemampuan berupa fisik, mental, dan moralitas yang baik, serta disiplin yang tinggi, sehingga memenuhi persyaratan sebagai anggota Paskibraka. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati dan anak-anakku yang saya banggakan, kurang lebih 2 tahun lamanya kita ada dalam kondisi pandemi COVID-19 yang turut berdampak pada pembatasan kegiatan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan, termasuk aktivitas peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Pembatasan ini juga terjadi pada jumlah personil Paskibraka, di mana untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar jumlah personil Paskibraka pada tahun 2020 dibatasi sebanyak 4 orang, dan di tahun 2021 hanya berjumlah 8 orang. Kita patut bersyukur bahwa seiring kondisi yang semakin kondusif, maka jumlah personil Paskibraka di tahun ini telah kembali pada jumlah standar, yakni 36 orang. Kita berharap di tahun-tahun mendatang personil Paskibraka akan tetap dalam jumlah standar seperti tahun ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa sebelum diputuskan menjadi anggota Paskibraka, anak-anakku telah menjalani serangkaian pelatihan yang bertujuan untuk memantapkan ketahanan fisik maupun kesiapan mental demi suksesnya pelaksanaan sebuah misi dan tugas yang penting, yaitu mengemban pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2022. Di samping menjalani penempaan secara fisik, kalian juga mengalami penempaan secara mental yang tentunya berguna dalam membangun sikap mental dan moral. Semua ini tentunya berguna bagi diri kalian di masa yang akan datang. Lebih dari itu, kalian yang masih dalam usia remaja telah berkesempatan mendapat kepercayaan dan tanggung jawab yang besar untuk mengibarkan bendera merah putih. Tugas yang akan kalian jalankan ini tentunya merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi orang tua kalian, karena putra-putrinya mendapatkan kesempatan dan kepercayaan untuk menunaikan tugas yang mulia. Sebagaimana yang telah diucapkan dan prosesi mencium bendera merah putih yang telah dilakukan, satu hal yang perlu senantiasa ditanamkan, bahwa misi Paskibraka tidak boleh berhenti pada momentum peringatan ulang tahun ke-77 Republik Indonesia ini saja. Namun, jiwa nasionalisme dan patriotisme, kepeloporan, serta kepemimpinan yang terbentuk harus mampu dijiwai dan terus diimplementasikan dalam perilaku kehidupan sehari-hari, sehingga mampu memberi energi positif dan menjadi contoh serta teladan bagi generasi muda lainnya dan juga bagi masyarakat. Saya menyampaikan terima kasih kepada orang tua anggota Paskibraka karena telah mengizinkan, mendoakan, memberikan motivasi kepada anak-anaknya sehingga mampu bertahan dalam setiap proses seleksi dan pelatihan. Kepada para pelatih dan panitia pelaksana, saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas segala usaha dan kesungguhan dalam membimbing selama proses pelatihan putra-putri terbaik ini sebagai anggota Paskibraka. Semua upaya ini akan terwujud hasilnya pada saat pengibaran dan penurunan bendera merah putih di tanggal 17 Agustus 2022
2022 nanti. Harapan saya, semoga anak-anakku dapat mengemban amanah dan kepercayaan ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga mengajak kita untuk bersyukur sekaligus mendoakan salah seorang putri terbaik Kabupaten Kepulauan Tanimbar atas nama Maria Stella Sainaki yang terpilih mewakili Provinsi Maluku sebagai Paskibraka Nasional. Semoga ia sukses dalam menjalankan tugas negara untuk mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih di Istana Negara. Harapan kita, semoga ke depannya putra-putri terbaik Kabupaten Kepulauan Tanimbar tetap ada yang mewakili Provinsi Maluku pada Paskibraka Nasional. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan anak-anakku yang saya banggakan, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesuksesan dalam upaya kita menunaikan bakti dan cinta kita kepada bangsa dan negara di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Doa bersama. Sungguh-sungguh mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara kami, mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai undang-undang dari segala undang-undang,
biarlah mereka juga menjadi pribadi-pribadi yang berwawasan luas, menjadi pribadi yang mengedepankan kepentingan negara bangsa di atas kepentingan apapun yang mereka usahakan. Karena itu Tuhan, di akhir doa pujian syukur ini sekali lagi kami mohon, urapilah pasti ini dengan berkat kuat kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Laporan pemimpin upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Upacara selesai, pembina upacara dapat meninggalkan tempat upacara. Selanjutnya pemberian ucapan selamat kepada paskibraka oleh pembina upacara dan akan diikuti oleh peserta dan memberi ucapan yang Bisa Kak? Bisa. Permisi. Apa lagi? Sukses. Siap. Sampaikan. Jaga kesehatan. Siap. Sukses. Sama-sama.
Ntar ibu Baik, sekali lagi salam kemerdekaan. Fokus kamera 1, 1, 2, 3. Diulang sekali lagi. 1, 2, 3. Ya baik, terima kasih. Aduh. Standby ucapan bersama Forkopinda. Usi. Kebetulan bang ada toh? Ucap. Siap, foto siap. Video ini. Ya, foto dan video. Foto kah?